Wabarakatuh. Saya Muhammad Aksa Kurniawan dari Universitas Widakam Samarinda akan menjelaskan tentang pasar modal dan pasar uang. Dari definisinya, pasar uang mencakup transaksi keuangan yang melibatkan instrumen keuangan dalam jangka waktu pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Tujuan utama dari pasar uang adalah untuk memfasilitasi pinjaman jangka pendek, likuiditas, dan investasi yang relatif aman. Beberapa instrumen pasar uang melibatkan uang tunai dan surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposito, pasar uang surat berharga, dan treasury bill. Yang kedua ada pasar modal, di sisi lain mencakup transaksi keuangan yang melibatkan instrumen keuangan dalam jangka waktu yang lebih panjang, biasanya lebih 1 tahun. Pasar modal bertujuan untuk memfasilitasi perolehan modal dan investasi jangka panjang. Instrumen pasar modal melibatkan saham, obligasi, reksadana, dan derivatif keuangan. Pasar modal juga terkait dengan perdagangan saham di bursa efek. Yaitu kita masuk ke kriteria. Kita pasar uang ada jangka waktu pendek. Biasanya pasar uang berfokus pada instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Mencakup surat berharga seperti deposito, sertifikat deposito, dan surat berharga komersial. Yang kedua ada liquidity tinggi. Instrumen keuangan di pasar sangat liquid, artinya dengan mudah diperdagangkan dan dijual kembali menjadi uang tunai. Yang ketiga ada risiko rendah. Investasi pasar uang umumnya dianggap lebih aman daripada investasi jangka panjang karena instrumen ini cenderung memiliki risiko yang lebih rendah. Selanjutnya ada pasif-pasif bank dan institusi keuangan. Seringkali melibatkan pasif-pasif dan bank dan institusi keuangan yang mencari tempat untuk menempatkan dana yang berlebihan atau mencari dana pinjaman dalam jangka waktu pendek. Yang masuk pasar modal, yaitu ada jangka waktu panjang. Pasar modal berfokus pada instrumen keuangan dengan jangka waktu panjang, seperti saham dan obligasi yang memiliki jatuh tempo dalam beberapa tahun. Yang kedua ada liquidity variasi. Likuiditas instrumen di pasar modal variasi. Saham umumnya lebih liquid daripada obligasi, tapi keduanya lebih liquid dibandingkan instrumen pasar uang. Yang ketiga, risiko dan return berharga. Pasar modal menawarkan berbagai risiko dan tingkat return. Saham cenderung memiliki risiko tinggi, tetapi juga potensi return yang sangat lebih besar daripada obligasi. Yang selanjutnya, partisipasi investor dan institusional. Pasar modal melibatkan partisipasi baik investor maupun institusional seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi. Yang selanjutnya ada fungsi pendanaan investasi jangka panjang, memainkan peran penting dalam pendanaan perusahaan jangka panjang dan memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi dalam pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya masuk ke instrumen pasar modal dan pasar uang. Pasar uang ada SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, instrumen utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Mereka berperan sebagai pengendali moneter dan seringkali digunakan oleh bank sebagai investasi jangka pendek. Selanjutnya ada SBPU, surat berharga pasar uang, mencakup instrumen seperti commercial paper dan certificate of deposit. Surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana dalam jangka pendek. Yang ketiga dari repo. Repo melibatkan penjualan sementara dan sekuritas dengan komitmen untuk membeli kembali pada tanggal tertentu. Selanjutnya ada deposito berjangka. Deposit memiliki jangka waktu tertentu dan memberikan suku bunga yang lebih tinggi daripada deposito biasa. Selanjutnya ada di pasar modal, yaitu ada saham. Mewakili kepemilikan dalam satu perusahaan, investor yang membeli saham menjadi pemilik sebagian dari perusahaan dan berhak atas dividen dan serta hak suara dan rapat pemegang saham. Selanjutnya ada obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Ada surat berharga derivatif, mencakup opsi, future, dan kontrak berjangka. Derivatif mempelajari nilai dari aset yang mendasarinya dan digunakan untuk tujuan lindung nilai atau spekulasi. Yang selanjutnya ada ETF atau Exchange Traded Fund. Dana investasi diperdagangkan di bursa saham efek seperti saham. Yaitu dari reksadana, wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor dan mengelolanya dalam portofolio saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Selanjutnya ada waran dan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Ada right issue dan initial public offering atau IPO. Right issue penerbitan saham tambahan kepada pemegang saham, sedangkan IPO adalah penawaran saham perusahaan untuk pertama kalinya kepada publik. Dan selanjutnya masuk di struktur pasar uang dan pasar modal. Dari struktur pasar sini ada Menteri Keuangan yang pertama, kedua ada OJK, yang ketiga ada Bursa Efek, ada lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan cabangnya di perusahaan efek ada penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajemen investasi. Ada lembaga penunjang, biro administrasi efek,
bank kustodian, wali amanat, dan pemeringkat efek. Dan profesi penunjang ada akuntan, notaris, penilai, konsultan hukum. Pemodal bisa dari domestik dan asing. Ada emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Selanjutnya di pasar uang ada tapa perantara dan dengan perantara. Dari perusahaan masuk ke instrumen keuangan menjadi dari investor menjadi surplus dana dan kembali lagi kas di perusahaan. Dan yang dengan perantara dari perusahaan menjadi bunga masuk ke perantara keuangan, masuk ke investor menjadi kas dan pinjaman. Jadi itu ada perkembangan pasar uang dan pasar modal. Dari pasar uang sendiri ada suku bunga. Acuan Bank Indonesia memainkan peran penting dalam menentukan suku bunga pasar uang. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi tingkat pinjaman dan investasi pasar uang. Yang kedua, nilai tukar. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi pasar uang, terutama dalam hal perdagangan valuta asing. Yang ketiga, ada perkembangan infrastruktur. Infrastruktur teknologi keuangan dan perbankan digital berkembang, memudahkan akses ke pasar uang berbagai pemangku kepentingan. Jadi tadi pasar modal, ada indeks saham atau IHSG atau indeks harga saham gabungan, mencerminkan kinerja pasar saham di Indonesia. Ada pembaruan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan faktor global dapat mengaruhi pergerakan indeks. Selanjutnya ada regulasi pasar modal melalui OJK, memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pasar modal. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi likuiditas dan partisipasi investor. Pertumbuhan emiten dan investor, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan partisipasi investor domestik serta asing dapat mempengaruhi perkembangan pasar modal. Instrumen keuangan, perkembangan instrumen keuangan seperti obligasi dan derivatif dapat memperluas pilihan investasi bagi pelaku pasar. Ada teknologi blockchain dan fintech dapat memainkan peran dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pasar modal. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan ketidakpastian politik dapat mempengaruhi sentimen investor. Masuk ke perkembangan pasar modal dan pasar uang. Pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, nilai pasar uang mencapai 1,3 triliun, naik dari 1,1 triliun pada tahun 2018. Dan dari pasar modal juga mengalami pertumbuhan signifikan beberapa tahun terakhir. Di 2019 masuk mencapai 1,3 triliun, naik dari 1,1 pada tahun 2018. Dan dari sini bisa disimpulkan dari pasar uang dan pasar modal, dari pasar uang tersebut adalah tempat untuk perdagangan instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Instrumen di pasar uang melibatkan surat berharga dengan tingkat likuiditas tinggi, seperti sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, dan surat utang jangka pendek. Tujuan utama dari pasar uang adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sementara, likuiditas, dan manajemen risiko jangka pendek. Masuk ke pasar modal. Pasar modal adalah tempat perdagangan instrumen keuangan dengan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif. Instrumen di pasar modal memberikan pemodal kepemilikan atau klaim terhadap perusahaan yang menerbitkannya, dan perdagangan dilakukan melalui bursa efek atau pasar over the counter. Tujuan pasar modal memberikan pemodal akses ke investasi jangka panjang, memobilisasi modal untuk perusahaan, memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Perbedaan utamanya, pasar uang fokus pada instrumen keuangan dan jangka waktu pendek dan likuiditas tinggi, sementara pasar modal berfokus pada investasi jangka panjang dengan instrumen yang mungkin kurang likuid. Pasar uang lebih terkait dengan kebutuhan pendanaan sementara dan manajemen likuiditas, sedangkan pasar modal terkait dengan pembiayaan jangka panjang dan pertumbuhan perusahaan. Masuk dalam peran ekonominya, pasar uang dan pasar modal memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi suatu negara. Pasar uang membantu memenuhi kebutuhan pendanaan sehari-hari perusahaan dan lembaga keuangan, dan pasar modal memberikan akses ke modal jangka panjang yang diperlukan untuk berinvestasi besar-besaran, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kesimpulannya, kedua pasar ini saling melengkapi dan mendukung fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar uang memenuhi kebutuhan likuiditas dan pendanaan sementara, sedangkan pasar modal memberikan akses ke modal jangka panjang untuk pertumbuhan dan investasi yang berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.